Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Apriliana dengan nomor induk mahasiswa 21010303, kelas A1, program studi S1 Teknik Informatika, angkatan 2021, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa, Surakarta. Tujuan pembuatan video ini, bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Moh Muhtarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Baik, saya membuat proyek yang berjudul aplikasi berbasis web jadi pegawai dengan framework kode Igniter 3. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita membuka aplikasinya, terlebih dahulu kita harus mempunyai file kode Igniter tersebut. Jika belum mempunyai, kita download dulu. Kita buka Chrome, kemudian kita ketikkan download kode Igniter. Nah, ini sudah muncul ya, langsung saja kita klik. Di sini muncul beranda kode Igniter 4 dan kode Igniter 3. Saya menggunakan kode Igniter 3. Setelah selesai mendownload, kemudian kita buka filenya. Kebetulan saya juga sudah mempunyai filenya. Kita buka di Lokas C, kita buka di htdocs. File yang tadi saya download, saya pindah di sini. Ini sudah saya ekstrak file dan saya ubah menjadi cuti. Saya namanya cuti. Kemudian setelah kita mendownload, kita masuk di aplikasi control panel atau SAMPP. Di sini sudah tertera Apache, MeshGL, Filzilla, Mercury, Tomcat. Kita menggunakan Apache dan MeshGL saja. 2. Yang pertama kita aktifkan dulu Apache-nya, kita start di sini. Di sini ada admin config yang kebetulan hanya di start sini saja. Jenis hanya 2, Apache dan MySQL. Kita start juga MySQL-nya. Setelah berwarna hijau seperti ini, kemudian kita masuk di Google Chrome atau Microsoft Edge. Saya menggunakan Microsoft Edge. Kita masuk di beranda, kemudian kita masuk ke localhost. Kita ketikkan php myadmin. Nah, seperti ini sudah. Kita enter. Kita tunggu dulu sebentar. Setelah berhasil, muncullah seperti ini. PHP MyAdmin berandanya. Ini ada general setting, ada appliance setting, database server, web server, PHP MyAdmin. Di sini ada bahasa ya. Di sini ada juga bahasa yang lain, bahasa Indonesia dan lain-lain yang menggunakan bahasa Inggris. Baik, di sini belum ada database kita yang cuti tadi. Maka kita harus membuatnya terlebih dahulu. Di klik new, kemudian kita klik di create database. Kita ketikkan db-duty sesuai dengan SQL-nya kita. Kemudian create. Setelah berhasil, kita pilih yang ada di atas ini kotak ini yang berjejer. Kita pilih import. Setelah kita klik import, di sini ada importing into the database db-duty. Jadi kita harus membuatkan file SQL dari database duty. Caranya di mana? Di sini juga localhost D, kita buka SAMPP htdocs, kemudian kita buka di file duty, kita buka di database dan ini. Nanti perintahnya atau tipenya SQL source file. Kita open. Bisa sudah muncul database duty. Maaf, bentar lagi, bentar. Ya, kita open. Kemudian kita scroll ke bawah.
Pilih tombol yang ada di bawah pojok bawah kanan. Kita klik Go. Kita tunggu sebentar. Baik, setelah berhasil diimpor akan muncul tanda centang warna hijau dan bertuliskan import has been successfully finished. Jadi DB cutinya SQL itu sudah terimpor dengan baik dan berhasil. Kita buka di struktur. Di field cuti kita buka struktur. Di sini mempunyai 9 tabel dari field cuti, yaitu satu ada tabel ID cuti kita primary key varchar, kemudian 2 tabel ID user varchar, ketiga tabel alasan teks, yang keempat tanggal diajukan date, yang kelima tanggal mulai date, yang keenam tanggal berakhir date itu adalah tanggal, kemudian yang ketujuh ada tabel ID status cuti INT, dan 8 perihal cuti varchar, yang 9 tabel alasan privasi teks. Dan kita masuk di field jenis kelamin. Kita masuk di struktur. Di struktur di field jenis kelamin punyai 2 tabel. Di mana satu ada tabel ID jenis kelamin kita primary key, tabelnya INT, yang kedua tabel jenis kelamin varchar. Dan field yang ketiga ada status cuti. Kita buka strukturnya apa saja yang ada di field status cuti. Ya, ada 2 tabel, di mana tabel tersebut satu ada tabel ID status cuti kita primary key, punya INT, yang kedua tabel status cuti. Pada yang keempat, field user. User itu kita masuk untuk di loginnya ya nanti. Mempunyai 6 tabel. Yang satu, tabel 1 ID user, kita primary key, 2 tabel username, varchar, 3 tabel password, varchar, 4 tabel email, varchar, 5 tabel ID user level, INT, 6 tabel ID user detail, varchar. Kemudian yang kelima, field user style. Kita buka struktur. Di struktur user detail ini mempunyai 8 tabel, yaitu satu tabel ID user detail kita primary key varchar, kemudian 2 tabel nama lengkap varchar, yang ketiga tabel ID jenis kelamin INT, yang keempat tabel nomor telepon varchar, yang kelima tabel alamat teks, yang keenam tabel NIP varchar, yang ketujuh tabel pangkat, yang kedelapan tabel jabatan varchar dan varchar. Yang terakhir, field user level mempunyai struktur atau dua tabel. Itu satu tabel ID user level kita primary key tipenya INT, yang kedua tabel user level tipenya varchar. Baik, setelah kita membuat database, maka kita masuk di coding atau programnya. Saya menggunakan coding atau aplikasi Visual Studio Code VSC. Kita buka. Di sini sudah tertera Visual Code Editing Evolve. Kita start, kita open folder karena kita kemarin sudah membuat. Jadi saya sudah recap semua field-nya. Dan kita buka di SAMPP, lokasi C di SAMPP, kemudian di htdocs. Kita buka di field cuti. Kita cari ya ini sudah. Kita select folder. Kita tunggu dulu sebentar. Baik, di sini sudah muncul ada beberapa program. Kita buka yang pertama, application. Di mana application ini mempunyai beberapa cabang, yaitu ada saja config, controllers, core, helpers, box, language, dan lain-lain.
Kita buka di application, kemudian kita klik config. Di config juga ada beberapa macam item, ada upload, config, constant, database, dan lain sebagainya. Kita buka di autoload. Autoload yang kita ubah adalah yang di sini. Autoload libraries array database session. Kita ubah di sini. Kemudian kita juga ubah lagi di program autoload helper array URL file. Setelah kita ubah, kita masuk di config. Di config, kita ubah yang di atas. Ya, di sini config page URL http localhost 2. Ini berada pada tampilan webnya, di mana ketika kita membuka localhost, kita buka dulu aplikasinya, cantumkan nama yang ada di file tadi, Tuti, kemudian slash. Nah, enter. Ya, berhasil. Jadi, base URL yang ada di sini tadi, ini berupa kopian dari URL yang ada di Google Chrome tersebut di sini. Ya, jika kita sudah, kita ubah lagi berada di database. Database kita ubah yang ada di bawah ya ini. Kita cari db default array. Di sini ada data DSN, hostname, username, password, database, dan lain sebagainya seperti bawah. Saya pilih yang database. Kita ubah menjadi db sesuai dengan nama database yang ada di PHP mapping tadi. Baik, setelah kita konfigurasi semua, kita masuk di tampilan webnya. Kita cantumkan admin, passwordnya admin, kita login. Bentar. Ya, ini tampilan atau dashboard dari Jadi Pegawai Surakarta. Di sini sudah ada beberapa tabel. Ini admin menandakan bahwa yang masuk adalah user admin. Di sini ada search, cari, ada dashboard, pegawai, cuti, setting. Di sini juga ada dashboard dari data cuti diterima, data cuti ditolak, data cuti menunggu konfirmasi, dan pegawai. Ini kita buka yang pegawai. Loadingnya seperti ini. Di sini sudah tertera username, biodata, nama lengkap, jenis kelamin laki-laki, dan nomor telepon beserta alamat. Di sini juga ada tombol tambah pegawai. Kita bagaimana cara kita mengubah data tersebut agar bisa menjadi yang baru, atau kita ubah saja, kita tidak usah menambah pegawai, tapi kita ubah dari sini. Kita klik yang berada di sini, di kanan kita pilih aksi, kemudian kita pilih yang tombol biru ini, ada pensilnya. Kita klik username, kita ganti April, kemudian passwordnya April 09, emailnya Andi, nama lengkapnya Andi, kemudian jenis kelamin perempuan, nomor telepon 085. Setelah mengedit di sini, diedit pegawai, kemudian kita submit. Ya, ketika kita submit atau kita sudah mengubah data pegawai, nanti muncul tampilan seperti ini. Data berhasil diedit. Kita oke. Ya, data sudah berhasil diedit. Yang sebelumnya tadi username, nama lengkapnya Rio, dan jenis kelaminnya laki-laki, kini sudah terubah menjadi perempuan. Jika kita ingin melihat di data tabel database, kita bisa kok melihatnya
Kita klik di user detail. Ke dulu di field user detail, terus kita cari yang namanya Anggi. Nah, di sini. Jadi sudah tertera nama lengkap, nama lengkapnya Anggi Apriana, kemudian nomor telepon. Ini jenis kelamin menggunakan dua karena yang satu itu laki-laki, yang dua perempuan gitu. Jadi ini alamat dan ini nomor. Kemudian kita buka lagi di pegawai, di cuti. Ya, di sini tertera cuti, data cuti pegawai. Di sini ada kolom visibility. Ini mencakup semua yang ada di atas ini. Ada nama lengkap, nomor, nama lengkap, alasan, tanggal diajukan, mulai, berakhir cuti, real cuti, status cuti, dan aksi. Bagaimana jika kita ingin mengubah data lagi? Kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini. Kita ubah alasannya menghadiri rapat ASEAN Jakarta di Jakarta. Real cuti, apa ya? Musyawarah. Tanggal diajukannya kita bisa ubah. Bisa kita mengajukan besok di hari Sabtu tanggal 14. Kita mulai cuti pada tanggal 10 hari, maaf, mulai cuti tanggal 17 hari Senin, berakhir cuti pada tanggal 21. Kita submit, ya, data berhasil diedit. Ya, di sini sudah tertera, tanggal diajukannya tertera juga, mulainya sudah tertera juga, berakhir cuti, status cuti, izin diterima. Bagaimana kalau kita menambah data lagi, data pegawai, kita bisa menambah lagi dengan nama Sekar. Passwordnya 12 juga, emailnya Sekar, gmail.com, nama lengkapnya Sekar Harum, jenis kelamin perempuan, nomor teleponnya terserah atau random, alamatnya di Karanganyar. Nah, kita submit, tambah pegawai. Ya, data sudah di sukses. Ya, di sini ada 2 pegawai. Ada Anggi, Askar Alum perempuan, dan nomor telepon, alamatnya di Karanganyar. Kalau lagi di dashboard, ya di sini kan data cuti 1 ya. Data cuti diterima 1. Data cuti ditolak 0. Data cuti menunggu konfirmasi 0. Dan pegawainya baru 2. Berarti yang baru izin cuti baru 1. Yang atas nama Anggi Apriana ini. Karena harus menghadiri acara ASEAN di Jakarta. Kenapa di Sekar Arum belum bisa cuti? Karena dia belum bisa atau belum ingin menambahkan cutinya. Jadi, gimana caranya agar kita bisa menambahkan? Kita logout dulu. Kita logout. Kita masukkan Sekar. Seandainya 1, 2, 3. Kita login. Ya, di sini sudah tertera more info, permohonan cuti. Mungkin bisa kita coba di permohonan cuti. Maaf, kamera saya agak alasan cuti karena
liburan ke Bandung, ke Malang misalnya, liburan. Kita acak aja cutinya hari ini, mulai hari ini sampai berakhir cuti tanggal 18. Kita submit, data sukses, berhasil didapatkan. Kita buka di data cuti. Ya, Sekar Arum liburan ke Malang. Tanggal diajukannya sekian, mulainya sekian, berakhirnya sekian, status cuti menunggu konfirmasi. Alasan verifikasi belum ada, karena apa? Di sini belum ada yang bisa mengkonfirmasi, maka kita harus masuk lagi di login di data super admin. Maka kita login dulu. Kita masuk di super admin. Ini adalah untuk mengedit, seperti misal ada cuti gitu, yang bisa mengedit nih, diterima notifikasinya dari super admin. Candinya super admin, kita login. Ya, di sini sudah tertera super admin, di mana yang login di akun ini adalah super admin. Di sini ada dashboard, admin, pegawai, cuti, dan setting. Di sini sudah tertera data cuti, menunggu konfirmasi, karena tadi ada alasan, maaf, ada pengajuan cuti dari Sekar Arum, kemudian data cuti diterima 1, data cuti ditolak belum ada karena belum bisa dikonfirmasi sama super admin, maka kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Pegawai. Nah, masuk di pegawai. Ini ada 2 data yang kita kok di cuti. Nah, di sini tertera alasan verifikasinya belum ada. Karena apa? Status cutinya juga belum ada karena di sini kan sudah tertera centang dan X, di mana centang tersebut menandakan jika alasan tersebut valid atau sesuai dengan dan tersebut. Apakah kamu yakin menyetujui izin cuti ini? Tidak. Bagaimana kalau kita tidak diizinkan cuti karena datanya ada cutinya kurang valid, maka alasannya izin ditolak karena tidak valid. Kita klik ya, data cuti berhasil diubah. Kita klik OK. Nah, setelah kita ubah tadi, nah muncullah seperti ini. Alasan verifikasi izin ditolak karena tidak valid. Terus kemudian satu cuti izin ditolak. Kita bisa lihat di dashboard yang awalnya data cuti ditolak, yang awalnya 0 kini menjadi 1 karena ditolak karena Sekar Arum belum bisa memenuhi syarat yang berlaku pada pegawainya karena dia berlibur, karena belum waktunya libur, jadi dia libur, maka super admin bisa menolak cuti tersebut. Nah, di sini sudah tertera. Ini yang tadi ya. Kemudian bisa admin. Di sini ada admin itu aksi. Dia itu jadi di super admin itu hanya mengkonfirmasi saja apakah cuti tersebut bisa berhasil atau tidak, yang bisa mengedit di super admin ini. Kemudian jika kita melihat lagi di admin, kita login dulu, kita masuk lagi di admin, kita login. Nah, ada 2 cuti. 1 data cuti diterima, 1 data cuti ditolak. Karena apa? Tadi alasan yang tidak valid. Menunggu konfirmasi karena 0 dikarenakan belum ada yang menambahkan atau
belum ada yang ingin mengirimkan data cuti. Kita buka di data cuti pegawai. Kita buka di cuti diterima. Nah, sudah tertera jika status cutinya diterima, maka tombol atau tampilannya di kotak ini hijau. Nah, dia menandakan diterima. Dan kalau cuti ditolak, itu berarti merah. Seperti ini. Kalau misalnya kita ingin menghapus data, bisa. Kita tinggal klik yang di kanan ini, samping aksi ini, di aksi bawah ini, kemudian kita klik hapus. Apakah kamu yakin ingin menghapus data ini? Klik ya. Akses data berhasil dihapus. Oke, jadi Star Arum tadi dihapus karena datanya sudah selesai. Sudah selesai divalid. Dan kita buka di dashboard lagi, kita cek pegawainya 2. Ini kan masih 2 ya, karena apa? Di sini belum dihapus atau masih ada di sini, datanya masih, nama lengkapnya juga masih. Bagaimana kalau kita menghapus lagi? Bisa tinggal di pencet ini, udah hapus, kita klik ya. Data berhasil dihapus. Nah, sudah selesai. Jadi data cuti diterima cuma 1 karena sekarang kan sudah dihapus. Kita coba masuk di akun Anggi atau April. Kita buka April. Ini apa aja? Kalau Jin. Nah, di sini sisa cuti belum ada. Statusnya cuti masih diterima. Data cuti sudah. Di sini syarat permohonan cuti kan ada cuti tahun 12 hari kerja, cuti sakit 3 bulan, cuti besar 3 bulan, cuti melahirkan 3 bulan, cuti bersama, cuti asing sudah tidak asing lagi, terus cuti alasan penting maksimal 2 bulan, dan cuti di luar tanggungan negara. Di sini sudah tertera semua, jadi sudah valid semua. Kalau kita ke setting, juga bisa. Mau menyeting ulang password lagi. Nah, misalnya kita mau alasan cuti lagi. Permohonan cuti, tadi kan alasan musyawarah ya. Bagaimana kalau kita alasannya sakit? Bisa. Alasan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Perihal cuti sakit. Tanggal mulai 14. Misal besok hari Sabtu. Karena dokternya menjadwalkan besok hari Sabtu. Bisa. Sampai berakhir cuti 19. Nah, 19. Kita submit. Data berhasil ditambahkan. Kita buka dashboard. Data cuti diterima. Di sini tertera data cuti menunggu konfirmasi. Karena apa? Dari super admin belum bisa mengkonfirmasi apakah cuti tersebut valid atau tidak. Jadi, misal atau ingin mengkonfirmasi data tersebut, kita bisa masuk di super admin. Kita login dulu, kita buka di super admin. Lanjutnya juga super admin, kita login. Nah, di sini sudah ada 2 data cuti. Ini ada 2 ya, tapi di sini yang kedua ini belum ada konfirmasi, karena harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita buka juga di data cuti. Kita pilih di sini.
Alasan cuti diterima karena data karena valid. Itu aja. Klik ya. Data berhasil diubah. Kita klik OK. Nah, sudah diterima. Kita buka dashboard. Di sini data jadi diterima, ada 2 data. Jadi begitu ya aplikasinya. Jadi cuman kita mengumpulkan dari admin, terus dari kita tidak ingin melihat akun kita sendiri juga bisa, tinggal menyebutkan lagi sandinya apa. Misal Anggi kan tadi April, username April, passwordnya April 09 gitu. Terus untuk yang super admin itu berarti gimana super admin tersebut hanya bisa mengubah data dari alasan verifikasi dan status cuti. Jadi hanya mengubah saja, untuk penghapusan dan lain-lain dia tidak bisa. Yang bisa di admin ini, di admin ini. Jadi tugasnya super admin itu cuman mengkonfirmasi diterima atau tidaknya gitu. Jadi itu aja mungkin dari saya. Kalau sudah kita logout dari aplikasinya, kita logout ini. Oke. Baik, itu saja dari saya, sedikit tampilan dari proyek aplikasi berbasis web cuti pegawai. Apabila dari saya ada kurang dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya Anggi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.